JonBenét. She's 4. 911 emergency. We need him. Police. What's on the wheel? There's a note left and our daughter's gone. You Kathy Ramsey, I'm the mother. Oh my God. Please. I'm sorry, hurry. Patsy. JonBenét Ramsey. With JonBenét's murder. JonBenét Ramsey. So at long last, JonBenét's killer could be found? Absolutely. Yes, I'm probably the only person in the world, other than that killer, that knows what they did. Is now the time to retest the DNA in the JonBenét case? I think now could be the time. Sudah 25 tahun, gadis kecil cantik berusia 6 tahun. Langganan juara beauty pageant atau ratu kecantikan cilik, JonBenét Ramsey. Ditemukan tewas misterius di dalam rumahnya sendiri. Nggak ada jejak pelakunya, nggak ada barang bukti pembobolan, rumah terkunci. Cuman ada kedua orang tua dan kakak kandungnya. Siapa pelakunya? Jangan cepat menebak dulu, Ces. Karena kasusnya tidak semudah itu. Banyak hal janggal di dalamnya. Bagaimana kronologinya? Siapa pelaku sebenarnya dan sebenarnya apa sih motifnya? Dan apakah teknologi DNA terbaru yang bisa pecahkan kasusnya dan temukan pelakunya? Akan ada banyak banget teori menarik dan fakta-fakta terbaru mengenai kasus ini, dan tentunya belum banyak dibahas dan belum disampaikan oleh orang banyak. Jadi jangan lupa nonton sampai akhir video ini, Jess. Let's do this! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cesku, saya Adzar Ahmad, akan jadi gaita di channel ini. I know, saya lama nggak upload video baru. Tenang. Kita akan rutin buat video baru buat kalian, Ces. Bagaimana kabar ta? Semoga sehat selalu. Senang bisa ketemu lagi. Anyway, sekarang kita pakai setup baru, Ces. Ini kalau kita follow Instagram saya di @adzarahmad, mungkin aware ya kalau kemarin saya setup ini sendirian, ngecat sendirian, amplas sendirian. Semoga suka dengan setup barunya dan semakin betah di channel ini. Anyway, kali ini kita akan bahas mengenai kasus yang sangat fenomenal, Jess, yang pada saat itu membuat orang banyak di dunia itu heboh dan sampai sekarang masih dibahas. Dan kalau boleh jujur, ini adalah salah satu kasus yang menginspirasi saya membuat konten seperti ini. Jadi betapa pentingnya, betapa menariknya case ini, Jess. Kasusnya bisa dibilang lumayan rumit. Kasus tewasnya gadis cantik bernama JonBenét Ramsey. Ini kasus yang sudah dibahas sama banyak konten kreator di dunia. Tapi hari ini, saya akan kasih sudut pandang yang berbeda, yang belum banyak diketahui oleh banyak orang, fakta-fakta dan teori-teori yang menarik. Jadi pastikan kita tonton sampai selesai, Jess. Kalau begitu, tanpa lama-lama lagi, udah siap? Kita mainkan nih. Sekarang kita kenalan dulu dengan keluarga JonBenét Ramsey, Jess. So, JonBenét Ramsey adalah gadis yang sangat cantik, gadis cilik, pintar, ekstrovert, sangat fun. Dia adalah gadis cilik yang lahir pada tanggal 6 Agustus 1990 di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Dan pada saat kejadian, JonBenét ini masih berusia 6 tahun, Jess. JonBenét ini tinggal di Boulder, Colorado, Amerika Serikat bersama ayahnya yang bernama John Ramsey. Ada ibunya juga bernama Patsy Ramsey. Dan ada kakaknya yang bernama Burke Ramsey. Jadi keluarga Ramsey. Burke Ramsey ini adalah kakaknya yang beda usianya hanya sekitar 3 tahun, Jess. Mereka ini bisa dibilang keluarga yang sangat harmonis. Mereka sering liburan bareng, jalan-jalan bareng, liburan ke luar negeri. Apalagi John Ramsey ini adalah pengusaha yang bisa dibilang sangat sukses. Keluarga yang kaya raya lah. Terus ibunya, Patsy Ramsey, adalah mantan pageant queen juga yang pernah menjadi Miss West Virginia di tahun 1977. Nah, karena itu, Miches, sejak usia 5 tahun, JonBenét Ramsey ini selalu ikutan lomba-lomba pageant, lomba ratu kecantikan, dan selalu menang. Apalagi bisa dibilang kalau JonBenét Ramsey ini adalah gadis yang cantik. Rambutnya blonde, pembawaannya yang menyenangkan. Jadi JonBenét Ramsey ini sering sekali menang selama ikut kontes kecantikan yang dia ikuti ini.
Nah, karena sering menang, makanya John Bennett Ramsey ini lumayan dikenal lah sama masyarakat di Amerika Serikat. Sehingga pada saat mendengar mengenai John Bennett Ramsey ditemukan tewas di dalam rumahnya sendiri, masyarakat di Amerika Serikat itu gempar, iba, bertanya-tanya apa penyebab kematiannya, dan yang paling penting, siapa pelakunya. Jadi di tanggal 25 Desember 1996, di hari Natal, keluarga Ramsey ini bersama teman-teman keluarganya pergilah makan bareng untuk merayakan Natal. Sekitar jam 10 malam waktu setempat mereka pulang ke rumah. Tetapi selama perjalanan, John Bennett Ramsey ini tertidur di dalam mobilnya. Jadi pada saat sampai di rumah, orang tuanya ini mengangkat John Bennett Ramsey, dibawalah ke kamarnya. Ke kamar John Bennett. Di tanggal 26 Desember 1996, pukul 5:52 dini hari, waktu setempat, Patsy tiba-tiba berteriak dan langsung hubungin 911 karena John Bennett ini tidak ada di tempat tidurnya. Udah mencari di semua sudut ruangan, tapi Patsy tidak menemukan John Bennett. Pada saat menelpon 911 ini, Patsy selalu bilang kalau John Bennett ini menghilang, John Bennett ini diculik, dan dia juga menemukan surat tebusan dari penculik yang ditemukan di bawah tangga rumahnya. 911 emergency. Police. What's going on? 5515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is gone? How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. Gender? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says FBTC. Victory. You can Ramsey and the mother. Oh my God. Please. I'm sorry. Hurry. Patsy. Selain menghubungi polisi, Patsy juga menghubungi teman-teman dan keluarganya, Jess. Pukul 5:59, sekitar 7 menit setelah Patsy menghubungi 911, ada 2 orang polisi sampai micas di rumahnya keluarga Ramsey. Terus mereka baca surat tebusannya dan ngecek keadaan sekitar rumah. Karena ada surat tebusan ini, Jess, sehingga polisi pada saat itu bilang kalau ini adalah kasus penculikan anak. Nggak lama setelah berita ini menyebar, banyak banget keluarga, teman-teman, sahabat, tetangga datang ke rumah keluarga Ramsey. Bahkan media juga berdatangan. Karena seperti yang saya bilang tadi, Jess, kalau keluarga Ramsey ini, terutama John Bennett Ramsey ini adalah keluarga yang cukup dikenal, keluarga yang cukup terpandang di Amerika Serikat. Banyak yang penasaran dengan kasusnya. Di hari yang sama, sekitar pukul 13.00 atau pukul 1 siang, John Ramsey yang pada saat itu menggeledah bagian bawah rumahnya, akhirnya menemukan John Bennett di gudang yang pintunya tertutup oleh kayu dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa lagi, Jess. Jadi yang temukan ini adalah ayahnya, bukanlah pihak kepolisian. Nah, gedung ini katanya adalah tempat penyimpanan wine dan juga kalau misalnya ada kado-kado Natal selalu disimpan di sini. Ingat baik-baik, Jess, karena ini nanti akan berhubungan dengan teori yang akan kita bahas di video ini. Kita lanjut. Pada saat ditemukan, kondisi John Bennett ini sangat memprihatinkan, Jess. Mulut dan lehernya tertutup selotip, tangan dan kakinya diikat dengan tali, lehernya pakai tali warna putih dan ada 2 lubang kecil yang ada di lehernya. Juga ada luka memar di bagian leher dan juga kepala. Dia juga masih memakai piyama lengan panjang dan celana putih panjangnya, Jess. Pakaian yang digunakan oleh John Bennett pada saat ia tertidur. John Ramsey yang melihat anaknya sudah tidak bernyawa, akhirnya ngambil selimut dan menutupi badan John Bennett, terus diangkat dan dibawa ke lantai atas sambil teriak-teriak. Tapi, Jess, tindakan John Ramsey ini sangat disayangkan sekali, Ki. Karena dengan menyentuh langsung tubuhnya John Bennett, dia ini bisa menghilangkan sidik jari yang mungkin ditinggalkan oleh pelaku atau penculiknya. Vici kan? Kita lanjut dulu ya. Setelah itu, tubuhnya John Bennett kemudian langsung dibawa dan diotopsi untuk nyari tahu penyebab kematian dari John Bennett. Nah, di tanggal 31 Desember 1996, John Bennett Ramsey dimakamkan di Marietta, Georgia, Amerika Serikat, di samping makam kakak tirinya yang meninggal 4 tahun sebelumnya. Hah? John Bennett punya kakak tiri? Benar, Jess. John Bennett ini punya kakak tiri yang meninggal juga di usia yang sangat muda dan meninggalnya juga tidak wajar. Aneh. Nanti kita bahas teorinya.
Sekarang kita akan masuk membahas mengenai hasil otopsi dari pihak kepolisian. Hasil otopsi mengatakan kalau John Bennett Ramsey ini, Ces, tewas kehabisan nafas karena dan patah tengkorak yang menyebabkan di otaknya. Di bagian kepala, luka di bagian leher, dan luka lecet di bagian punggungnya. Ditemukan juga tali nilon dan gagang kuas yang patah diikatkan John Bennett, dan kayaknya, Ces, ini dipakai untuk John Bennett Ramsey. Di dalam perut John Bennett juga ditemukan nanas yang belum dicerna dengan baik, yang diperkirakan dikonsumsi sekitar 1 jam sebelum John Bennett ini tewas. Nggak ada bukti pemeriksaan, tapi memang ada kayak serangan seksual gitu, Ces. Dan ditemukan juga kalau ada cedera yang dialami oleh John Bennett di area vitalnya. Pada saat otopsi, ahli patologi bilang kalau kelihatannya nih area intimnya John Bennett udah dilap pakai kain, Ces. Nggak hanya itu, terjadi infeksi jamur di area intimnya jauh sebelum John Bennett ini meninggal. Nah, dengan semua temuan-temuan yang diperoleh oleh pihak kepolisian yang juga awalnya bilang kalau ini adalah kasus penculikan, berubah statusnya menjadi kasus pembunuhan. Oke, Ces, selain mencari tahu mengenai penyebab dan pelaku tewasnya John Bennett melalui otopsi dan menggeledah rumah keluarga Ramsey, polisi juga menyelidiki dengan sangat teliti surat tebusan yang ditinggalkan oleh penculiknya ini, Ces. Beberapa ahli di bidangnya juga dikerahkan untuk meneliti surat tebusan ini. Ada beberapa hasil temuannya. Yang pertama, surat tebusan ini ditulis sebanyak 2,5 lembar, yang mana menurut polisi ini, Ces, aneh sekali, Ki. Karena bayangkan, sudah dalam keadaan yang terdesak dan harus keluar dari rumah untuk tidak sampai ketahuan, tapi mereka malah menulis surat yang bisa dibilang panjang lebar. Yang menurut pihak kepolisian, kalau nulisnya aja, apalagi pakai tangan, itu bisa menghabiskan waktu sekitar 20 menitan sendiri. Kalau beneran, ya emang mereka cari mati sih. Tapi dari sini polisi menyimpulkan kalau nggak mungkin penculikannya itu dilakukan sendirian. Karena untuk nulis surat tebusan sepanjang itu, maka pada saat John Bennett diculik, ada orang yang bertugas untuk menulis surat tebusan dan ada orang yang bertugas untuk mengamankan John Bennett. Dari hasil penyelidikannya, Ces, ternyata surat tebusan itu kemungkinan besar ditulis oleh perempuan. Bahasa yang dipakai di dalam surat itu juga bahasa yang terlalu rumit, Ces. Kayak sengaja ngasih lihat kalau mereka tuh nggak terlalu jago bahasa Inggrisnya. Oh, di sini disebutkan perempuan oleh pihak kepolisian, Ces. Oh, di sini disebutkan perempuan ya oleh pihak kepolisian. Tapi kan nanti di teori selanjutnya, Oke. Ini tuh nanti akan berhubungan dengan fakta yang akan kita temukan di ujung-ujung video, Ces. Ya, soal di sini karena dia bilangnya perempuan, tapi nanti ada fakta menariknya. Simak ya. Penculiknya secara spesifik itu minta uang tebusan sebanyak $118.000. Ini terlalu spesifik banget angkanya. Dan karena terlalu spesifik ini, justru aneh. Karena kan biasanya ya kalau orang minta tebusan, itu minta angka-angka yang sifatnya dibulatkan. Kayak $50.000, $100.000, $150.000, $200.000, dan angka-angka bulat lainnya lah. Tapi ini terlalu spesifik, $118.000. Temuan selanjutnya, kertas dan pulpen yang dipakai sama penculik untuk nulis surat tebusan, ternyata, Ces, adalah kertas dan pulpen yang ada di ruang kerja rumah keluarga Ramsey. Dan ibu John Bennett alias Patsy Ramsey mengaku kalau kertas dan pulpen tersebut itu adalah peralatan yang ada di ruang kerja mereka. Oke, mungkin sampai di sini kita sudah mulai bilang, kayaknya saya tahu nih siapa pelakunya, siapa dalang dibalik tewasnya John Bennett Ramsey. Tapi, Ces, kasusnya tuh tidak semudah itu, tidak segampang itu. Tahan dulu. Masih banyak hal yang akan saya share ke kita, termasuk temuan-temuan yang diperoleh di kasus ini. Selain menyelidiki surat tebusan, polisi juga nggak berhenti untuk selidiki daerah sekitar rumah keluarga Ramsey ini, Ces. Tapi yang anehnya, nggak ada tanda-tanda kalau rumah itu dimasukin sama orang yang sengaja paksa bobol rumah keluarga Ramsey.
Buktinya, pintu dan jendela nggak ada yang rusak sama sekali. Nggak ditemukan juga jejak kaki di sekitar rumah dari keluarga Ramsey. Padahal ingat kan, itu kan hari Natal. Banyak salju di mana-mana. Seharusnya bisa menemukan jejak kaki dari pelakunya. Tapi nggak ditemukan, Jess. Berarti penculiknya itu masuk tanpa merusak apapun. Atau kalau memang jago ya, berarti mereka ini buka pintu pakai kunci buatan mereka sendiri. Oke, sekarang kita sudah tahu kronologinya, temuan-temuannya. Sekarang kita akan masuk teori-teori mengenai apa yang terjadi, siapa pelakunya, dan motif-motifnya. Dan teori ini banyak dipercaya oleh masyarakat. Sumpah ya, kalau bahas mengenai John Bennett Ramsey ini saya semangat banget. Menarik banget kasusnya. Kita lanjutkan lagi, Jas. Teori pertama mengenai siapa pelaku atau dalang di balik tewasnya John Bennett Ramsey ini mengarah kepada seorang pria bernama Gary Howard Olivia yang mengaku sendiri kalau dialah merupakan pelaku dari pembunuhan John Bennett Ramsey. Sangat berani. Dia merupakan predator anak dan di ponselnya aja, Jas, ditemukan banyak sekali konten-konten gak wajar dan rata-rata soal anak-anak. Dan pada tahun 2016, di tas Gary ini memang ditemukan ada 335 foto dan semuanya ini adalah foto dari John Bennett Ramsey. Pada saat ditanya kenapa dia punya fotonya John Bennett Ramsey, dia cuma bilang, Jess, kalau dia ini tersentuh dengan kasusnya John Bennett. Iba dan katanya memang suka dengan John Bennett Ramsey. Jadi dia rasa harus ada peringatan untuk John Bennett, makanya fotonya mau dibawa ke kuil untuk memperingati tewasnya John Bennett. Oke. Tapi kenapa polisi juga curiga sama Gary atau Olivia ini? Karena temannya bernama Michael pernah datang ke polisi dan bilang kalau sehari setelah hilangnya John Bennett, Gary ini nelpon Michael dan bilang dia baru saja menyakiti anak perempuan. Dan dia bilang itu sambil teriak-teriak histeris, Jess. Apalagi John Bennett adalah satu-satunya anak perempuan yang meninggal dunia pada saat itu. Alasan lain yang menguatkan teori ini, karena dulunya Gary ini pernah melakukan pencobaan pembunuhan kepada ibu kandungnya sendiri, Jess. Dan pada saat itu menggunakan tali telepon yang ada di dalam rumahnya. Ya, ini juga mirip dengan kasusnya John Bennett yang pada saat ditemukan juga ada tali di lehernya walaupun jenis talinya berbeda, Jess. Tapi akhirnya Gary ini dikeluarin sebagai pelaku dari kasus ini karena DNA Gary ini, Jess, tidak cocoki dengan DNA yang ditemukan pada saat kejadian. Dan akhirnya nama Gary dicoret. Teori kedua mengatakan kalau John Mark adalah pelaku dari pembunuhan John Bennett. John Mark ini, Jess, adalah guru sekolah dasarnya John Bennett Ramsey. Tapi dia nggak ditetapkan sebagai tersangka sampai pada tahun 2006, yaitu sekitar 10 tahun setelah kejadian tewasnya John Bennett. Lumayan lama, ada nih seorang wartawan bernama Michael Tracy yang yakin kalau John Mark ini adalah pelaku dari pembunuhan John Bennett. Jadi selama 4 tahun, Michael Tracy ini terus-terusan mendekati John Mark untuk dapetin kepercayaan supaya John Mark ini mau jujur, mau mengatakan sejujurnya kepada dia kalau memang John yang sudah membunuh John Bennett. Usahanya Michael Tracy tidak sia-sia, karena at the end of the day, John Mark mengatakan kalau memang dialah pelaku pembunuhan John Bennett. John Mark ini bilang kalau dia itu sangat kagum dengan John Bennett. Kagum dengan kecantikannya, dengan kepintarannya. Terlihat dewasa, terlihat menarik juga, punya talenta yang bagus. Dan dia senang kalau ngelihat John Bennett. Dan bahkan John Mark ini, Jess, katanya pernah beberapa kali datang pada saat John Bennett ini lomba. Kalau kayak gini bisa ya kan? Oh iya, tapi John Mark ini mengakunya nggak langsung, melainkan menggunakan email. Dan setelah mengirim email tersebut, John Mark malah kabur ke Thailand. Ya pastilah untuk menghindari penangkapan atas kasus dugaan pelecehan yang ia lakukan kepada John Bennett Ramsey. Beberapa bulan kemudian, John Mark ini dibawa pulang ke Colorado. Tapi ya, lagi-lagi setelah mengambil DNA John Mark,
Ternyata DNA-nya itu nggak cocok Ki dengan tempat kejadiannya, Ces. Apalagi dari jawaban-jawaban yang dia kasih pada saat ditanyai, nggak cocok juga sama kejadian sebenarnya. Misalnya nih ya, polisi bertanya, kamu pada saat kejadian meninggalkan John Bennett di dalam gudang sendirian, kamu kabur lewat mana? Akhirnya John Mark ini bilang, oh saya kabur lewat jendela. Tapi polisi nggak membenarkan pernyataan itu, Ces. Karena nggak ada jejak kaki sama sekali di jendela. Dan sekali lagi, yang paling penting adalah DNA-nya itu loh. Nggak cocok dengan DNA pelaku pembunuhan dari John Bennett. Tapi, kenapa dia ngaku-ngaku sebagai pelaku pembunuhan John Bennett? Ya pasti ada sesuatu lah ya. Teori ketiga mengatakan bahwa pelakunya ini adalah pesaing bisnis dari John Ramsey, ayah dari John Bennett. Banyak juga yang percaya dengan teori ini karena bisa dibilang John Ramsey adalah orang yang kaya raya, pengusaha yang sangat sukses. Pasti di dunia bisnis yang melihat orang lain sukses ada di puncak karirnya, ada saja orang-orang yang iri. Salah satu alasan kenapa banyak orang yang percaya mengenai teori ini karena pelakunya ini minta uang tebusan sebanyak $118.000 yang mana nilainya ini, Ces, persis sama dengan nilai bonus yang diterima oleh John Ramsey dari kantornya nggak lama setelah kejadian itu terjadi. Nah lo, jadi banyak yang percaya kalau orang-orang yang berada di dekat John Ramsey lah adalah pelakunya. Karena nggak mungkin mereka tahu jumlah bonusnya sespesifik itu, sepas itu, kalau mereka benar-benar tidak mengenal John Ramsey. Jadi orangnya ini adalah orang yang dekat lah dengan keluarga Ramsey. Oke, tambah menarik. Tapi masalahnya, kita tidak tahu siapa pelakunya. Nggak ada nama yang disebutkan. Kita masuk ke teori keempat. Tadi ingat kan, Ces, kalau kejadiannya ini berlangsung pada saat hari Natal dan John Bennett Ramsey ini ditemukan di gudang yang merupakan tempat penyimpanan barang-barang, terutama hadiah-hadiah Natal. Berkaitan dengan teori keempat ini, jadi Ces, keluarga Ramsey ini punya sinterklasnya sendiri, sinterklas pribadi gitu, yang setiap Natal datang untuk ngasih kado ke anak-anak John Bennett Ramsey dan Patsy Ramsey, dan namanya itu adalah Bill McReynolds. Oke. Kenapa banyak yang percaya kalau Bill ini adalah pelakunya? Karena 2 hari sebelum Natal, Sinterklas ini ngasih kartu ucapan ke John Bennett yang isinya bilang kalau John Bennett ini akan dapat kado yang sangat istimewa setelah ini. Tapi kalau dibilang cuma istimewa, masih terlalu general nggak sih? Ya kan? Oke. Tapi ya diyakini kalau Bill ini masuk ke kamar John Bennett pada saat malam hari, terus John Bennett dibawa ke gudang, melakukan pelecehan itu di dalam gudang tersebut. Apalagi nih, Ces, Bill ini ternyata dulunya juga pernah punya anak yang juga meninggal karena diculik. Jadi banyak yang percaya kalau Bill nggak senang kalau lihat ada anak-anak yang bahagia. Tapi teorinya menurutku masih lumayan terlalu general, cuman somehow banyak yang percaya kalau dia adalah pelakunya. Dan teori ini juga dibantah dengan adanya tes DNA yang sudah dilakukan kepada Bill. Apalagi menurut pengakuannya Bill, dia memang cukup dekat dengan John Bennett karena John Bennett adalah satu-satunya anak yang pernah ngasih dia hadiah pada saat Natal. Jadi dia juga sudah menganggap John Bennett sebagai anaknya sendirilah. Tetapi, again, DNA Bill dengan pelaku yang ditemukan di dalam lokasi kejadian tidak cocok, Yes. Jadi teori ini terbantahkan. Oke, sekarang kita masuk ke teori yang kelima dan mungkin udah banyak yang sudah nebak sejak awal video ini dan banyak banget yang percaya mengenai teori ini, Jess. Banyak yang percaya kalau ayah kandungnya dan ibu kandungnya lah adalah pelaku dari tewasnya John Bennett Ramsey. Dan mereka saling menutup kebenarannya. Oke, kita bahas satu-satu. Kita bahas dulu mengenai John Ramsey. Ada yang percaya kalau John Ramsey adalah pelakunya, tapi Patsy nggak mau kalau John Ramsey ini ditangkap. Makanya dia bantu suaminya untuk nutupin kasus ini. Jadi menurut banyak orang, John Ramsey ini keras sekali sama John Bennett, Jess. Sampai suatu malam, mungkin karena terlalu kasar, nggak sengaja sampai menghabisi nyawa John Bennett dan akhirnya meninggal dunia. Dan gilanya banyak juga yang percaya kalau John Ramsey
sudah melakukan kekerasan secara itu kepada anak kandungnya sendiri. Apalagi memang hasil otopsinya nunjukin kalau memang John Bennett pernah ngalamin kekerasan tersebut di alatnya, dan itu tuh alat sampai berjamur, Ces. Padahal usianya masih 6 tahun. Udah wajar sekali lah. Nah, untuk nutupin kalau dia pelakunya, makanya dia nyembunyiin John Bennett di gudang rumah mereka. Apalagi setelah menemukan John Bennett, dia itu langsung menghilangkan sidik jari. Apalagi pada saat kejadian, Ces, John Ramsey ini langsung memeluk John Bennett, menyentuh anaknya sendiri, sehingga bisa dibilang TKP sudah tidak 100% alami lagi. Hal yang bikin heran lagi nih, Ces, pada saat John Bennett hilang, John Ramsey dan Patsy malah ngebiarin orang-orang untuk masuk ke rumah mereka. Padahal sebenarnya itu nggak boleh, Ces, karena daerah sekitar tempat kejadian itu harus benar-benar bersih supaya nggak ganggu proses penyelidikan pihak kepolisian. Parahnya lagi, Ces, mereka juga selalu ngelayanin atau tetap mau diwawancarai oleh media. Tapi mereka selalu menghindar kalau polisi yang mau nanya gitu. Seperti ada sesuatu yang mereka tutup-tutupin. Padahal seharusnya kan lebih banyak berkomunikasi dengan pihak kepolisian dibanding berkomunikasi dengan wartawan atau media. Sekarang kita bahas mengenai Patsy Ramsey, ibu kandungnya. Banyak juga yang percaya kalau Patsy lah pelaku dari tewasnya John Bennett. Apalagi banyak banget yang bukti mengarah ke Patsy. Patsy ini dipercaya kalau pengen buat Ki John Bennett sempurna dan disiplin sekali Ki sama John Bennett. Dipercaya malam itu Patsy memang sedang sangat marah pada John Bennett sampai dia mendorong John Bennett dan mukul anak kandungnya sendiri dengan sangat keras sampai akhirnya John Bennett ini meninggal dunia, Ces. Tadi juga sudah disampaikan kalau ditemukan 2 surat tebusan dan tulisan tangan yang ditemukan di surat tersebut mirip dengan tulisan tangan Patsy Ramsey. Apalagi kertas dan pulpen yang dipakai pelaku juga adalah kertas dan pulpen yang ada di ruang kerja Patsy. Nggak cuma sampai di situ, Ces. Kalau kita mungkin masih ingat ya, gagang kuas yang patah yang ditemukan di lokasi kejadian yang diikatkan John Bennett itu, ternyata bagian ujung bulu kuasnya ditemukan di tempat perlengkapan seni milik Patsy Ramsey. Jadi ada banyak banget bukti yang mengarah kalau Patsy ini adalah pelakunya. Tapi, Ces, walaupun beberapa barang bukti yang ditemukan ini mengarah ke orang tua John Bennett, ternyata ini nggak membuktikan kalau John Ramsey dan Patsy Ramsey lah adalah pelakunya. Alasannya kenapa? Alasan pertama, menurut pihak psikologis yang terlibat dalam kasus ini yang sempat mewawancarai kedua orang tua John Bennett, yakin dan percaya kalau keluarga mereka ini adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang baik-baik saja. Ya, jadi nggak mungkin ada hal-hal negatif terjadi di keluarga mereka, dan kecil kemungkinan kedua orang tuanya membunuh anak kandungnya sendiri. Terus kenapa John ngangkat anaknya pada saat ditemukan ke lantai atas? Ya bisa dibayangkan orang tua yang panik, anaknya hilang dan ditemukan meninggal dunia, ya nggak mungkin didiamkan saja. Dan alasan yang paling kuat sekali lagi adalah alasan DNA, di mana DNA dari kedua orang tua John Bennett tidak cocok, Ces, dengan DNA pelaku yang ditemukan di dalam kasus ini. Tadi kan kita sudah bahas mengenai kedua orang tua John Bennett. Nggak lengkap ya kalau kita nggak bahas teori yang satu ini yang juga banyak dipercaya oleh banyak orang. Kalau kakak kandung dari John Bennett lah, yakni Burke Ramsey, yang merupakan dalang dari kasus ini. Burke Ramsey usianya pada saat itu baru 9 tahun, Ces. Bisa dibilang dan diduga dia ini cemburu Ki sama John Bennett. Karena John Bennett ini terkenal Ki, dan orang tua mereka juga selalu Ki lebih perhatikan John Bennett daripada Burke Ramsey. Bisa dibilang ya anak-anak lah ya, iri dengan adiknya yang lebih disayangi dibanding diri dia sendiri. Ada 2 alasan kenapa Burke Ramsey ini dipercaya sebagai pelakunya. Yang pertama, ada 2 lubang kecil yang ditemui di leher John Bennett, yang mana pada saat diperiksa ternyata lubang itu, Ces, cocok dengan mainan yang ada di dalam kamar Burke. Yang kedua, kalau kita ingat mengenai hasil otopsi tadi, Ces, sejam sebelum tewasnya John Bennett,
dia itu sempat mengonsumsi buah nanas, di mana nanas dan mangkuknya ini ditemukan di dalam dapur, dan di mangkuk itu ternyata ada sidik jari dari Burke Ramsey. Jadi menurut orang-orang nih ya, mungkin saja Burke pada saat itu lagi makan nanas dan dia marah karena John Bennett udah ngambil makanannya, dan karena marah sekali makanya dia nggak sengaja nyakitin adiknya sendiri pakai mainan yang tadi disebutkan di bagian lehernya sampai tewas. Karena nggak sengaja. Dan orang tuanya lah yang berusaha meng-cover up kasus ini, menutupi kasus ini, agar Burke ini tidak ditahan, tidak ditangkap. Oh ya, setelah kejadian ini, Jess, Burke ini menghilang, tidak diketahui keberadaannya, tidak muncul di media. Orang mau tahu nih kasusnya, tapi dia nggak pernah muncul di mana-mana. Cuman orang tuanya aja. Dan akhirnya setelah 20 tahun setelah kejadian tersebut, tepatnya di tahun 2016, jadi lumayan lama banget. Akhirnya dia muncul di media dan melakukan wawancara di Dr. Phil. Tapi Jess, menurut pengakuan orang tuanya, Burke ini setelah pulang dari makan malam itu, nggak ada aktivitas apapun yang dia lakukan, karena setelah itu dia langsung tidur. Dan alibi dari orang tuanya ini bisa dibilang bisa dipercaya, dan Burke juga sempat hilang dari list pelaku pembunuhan John Bennett. Karena sekali lagi, DNA Burke tidak cocok dengan DNA dari pelaku pembunuhan John Bennett. Banyak sekali yang sudah dites DNA-nya. Banyak yang tidak cocok, Jess. Teori terakhir ini bisa dibilang teori yang cukup aneh. Tapi harus saya sampaikan, dan banyak juga yang percaya. Jadi, teori terakhir mengatakan kalau keluarga Ramsey ini mengikuti sekte tertentu. Tadi kan sempat kita sampaikan ya, kalau keluarga Ramsey ini adalah keluarga yang sangat sukses, keluarga yang sangat kaya raya, karena dia mengikuti sekte tertentu untuk mendapatkan keberhasilan tersebut. Dan untuk mendapatkan keberhasilan itu, harus ada tumbal yang dikorbankan. Dan dipercaya kalau kakak tiri John Bennett, yang sempat kita mention tadi itu, Jess, meninggal dunia karena merupakan tumbal dari sekte ini. Nah loh, kakaknya John Bennett ini meninggal karena kecelakaan. Tapi Jess, kecelakaannya itu nggak wajar, Ki. Cuman memang karena keluarganya ini nggak memperpanjang masalah ini, jadi nggak ditahuki secara pasti alasan sebenarnya kenapa kakaknya John Bennett ini bisa meninggal. Dan banyak yang percaya kalau kakak John Bennett ini adalah tumbal dari sekte tersebut. Apalagi kalau kita cocokkan dengan kasusnya John Bennett ini, Jess. Dari hasil otopsinya, nunjukin kalau John Bennett ini pernah disakitin secara tidak wajar, dan dia juga punya masalah di bagian kelaminnya. Dan bisa jadi dari sekte tersebutlah yang melakukan hal tersebut. Tapi Jess, teori ini tuh nggak membuktikan secara ilmiah karena sifatnya ya supranatural gitu, Jess. Jadi bisa dibilang lumayan sulit untuk dipercaya dan diberikan pembuktian. Itu dia, Jess, 7 teori yang banyak dipercaya oleh banyak orang mengenai siapa pelaku dari tewasnya John Bennett Ramsey. Sekarang kita akan masuk ke salah satu yang paling menarik karena kita akan nge-share mengenai fakta-fakta terbaru mengenai kasus John Bennett Ramsey. Sebenarnya ya, Jess, kalau kita mau menyelesaikan mengenai kasus ini, kuncinya adalah menggunakan tes DNA. Di mana sejak kasus ini dimulai, para detektif sudah melakukan perjalanan ke 19 negara dan mewawancarai sekitar 1.000 orang, dan mereka juga sudah memproses sekitar 1.500 barang bukti. Tentunya untuk cari tahu siapa pelakunya. Saya juga menyampaikan, Jess, kalau di tahun 2006 lalu, Patsy Ramsey, ibu kandung dari John Bennett yang juga sempat dicurigai sebagai pelaku dari tewasnya John Bennett, meninggal dunia, Jess, karena kanker. Dan 2 tahun setelah kejadian tersebut ditemukan kalau DNA dari pelaku pembunuhan dari John Bennett bukanlah seorang wanita, tetapi seorang pria yang tidak diketahui identitasnya. DNA-nya ini, Jess, ditemukan di pakaian yang digunakan oleh John Bennett pada saat itu. Dan diyakini dengan kemajuan teknologi seharusnya ya bisalah pecahkan kasus ini. Bisa diingat-ingat juga kalau di tahun 2018 lalu sempat ada kasus yang sangat menggemparkan. Ada kasus serial killer, Golden State Killer namanya. Kasusnya terpecahkan karena ada seorang DNA detektif wanita bernama Cici Moore yang berhasil memecahkan kasus tersebut dan mengaku bisa menyelesaikan kasus-kasus yang mirip-mirip
dengan kasus serial killer tadi dengan menggunakan teknologi DNA terbarunya, Ces. Dan diberi nama DNA genealogi. Dan tahu nggak, Ces? Menurutnya si Seymour, kalau dia hanya membutuhkan beberapa jam untuk bisa mengetahui siapa pelakunya, bisa memecahkan kasusnya, Ces. If the DNA found on JonBenet is viable, how long could it take to catch her killer? It might only be a matter of hours before that DNA contributor is identified. I'm probably the only person in the world, other than that killer, that knows what they did. Oke, gampang dong kalau gitu cari tahu pelaku dari pembunuhan John Bennett. Cuman yang disayangkan ya, polisi ini tidak mau memberikan kasus tersebut kepada si Seymour, tidak mau ngasih akses sampel DNA dari John Bennett. Aneh kan? Hal janggal lainnya di mana di hari pertama pada saat kejadian, polisi langsung lompat ke kesimpulan padahal belum melakukan investigasi secara mendalam, Ces. Dan bilang kalau orang tua adalah penyebab tewasnya John Bennett dan berusaha mencari barang bukti yang bisa membuktikan kalau memang orang tuanya ini adalah pelakunya. Ya bagaimana kalau memang kasus ini sudah diatur sedemikian rupa oleh pelaku supaya semua bukti dan fakta mengarah kepada orang tuanya sebagai pelakunya sehingga pelaku sebenarnya bisa lolos dari kasus ini. Oh ya, satu lagi, Ces. Ternyata polisi yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini di hari pertama kejadian tersebut ternyata adalah polisi yang tidak memiliki pengalaman terkait dengan kasus pembunuhan. Dan pada saat itu datang dengan peralatan yang tidak lengkap. Kayak berusaha untuk menutup-nutupi sesuatu. Jadi bayangkan kalau detektif yang datang di hari pertama kejadian adalah detektif yang berkompeten, detektif yang sudah berpengalaman, dan hasilnya juga pasti akan berbeda. Dan pelakunya pastinya akan lebih cepat ketahuan. Dan bayangkan tadi yang menemukan John Bennett di gudang rumahnya sendiri bukanlah detektif, melainkan ayah kandung dari John Bennett. Plus, kenapa pihak kepolisian tidak mau menyerahkan sampel DNA kepada si Seymour untuk dikaji lebih mendalam? Menurut kita kenapa, Ces? Sekarang sudah 25 tahun lebih, pelakunya belum diketahui. Pelakunya masih ada di luaran sana kemungkinan. Walaupun DNA dari pelaku sudah diketahui bahwa seorang pria yang tidak diketahui identitasnya, dan pihak berwenang sudah melakukan tes DNA kepada begitu banyak orang untuk mencari pelakunya, tapi nggak ada satupun pelaku yang cocok dengan database-nya FBI. Emang kasusnya lumayan frustrating banget dan menarik banget. Sampai-sampai di tahun 2017 lalu, Jess, Netflix merilis film dokumenter yang berjudul Casting John Bennett untuk ajaki para penontonnya untuk nyari tahu siapa sebenarnya pelaku pembunuhan John Bennett Ramsey. Tapi tetap Jess, sampai sekarang belum ada hasil untuk mencari tahu siapa pelakunya. Oh ya, ada juga yang bilang kalau John Bennett Ramsey ini tidak meninggal dunia dan sekarang malah berkarir di dunia entertainment dan dia adalah Katy Perry. Banyak yang percaya juga, tapi kalau saya kayaknya masih agak ragu. Tapi kalau kita percaya nggak, Ces? Nanti saya perlihatkan fotonya, apakah mereka mirip atau enggak. Karena kalau John Bennett ini masih hidup, seharusnya usianya sekitar 30-an tahun ya. Dan sekali lagi, pelakunya masih belum diketahui, pelakunya masih berkeliaran di luaran sana, masih menghirup udara segar, udara bebas, dan belum mendapatkan ganjaran atas apa yang sudah dilakukan kepada John Bennett Ramsey. Oke, Ces, itu dia kasus yang sangat fenomenal, kasus yang menginspirasi saya untuk membuat konten ini. Saya pengen tahu teori-teori siapa yang kita percaya sebagai pelaku dari kasus ini, atau adakah temuan-temuan baru, adakah fakta-fakta baru yang belum kita mention di video ini. Jangan lupa komentar di bawah. Terus support channel ini, Ces, dengan memberikan like, comment, share juga boleh, dan silahkan subscribe channel ini supaya saya semakin semangat membuat konten terbaru untuk kita. Follow Instagram saya juga di @anzarahmad ya. Saya udah nggak sabar untuk ketemu kita di cerita selanjutnya. Sehat-sehat selalu, Ces. Saya Anzar Ahmad. Cheerio!